Dampak ekonomi pada masa VOC sebagai berikut. Dampak positifnya, aktivitas perdagangan dan pelayaran di wilayah kepulauan Indonesia makin ramai. 2. Dampak negatif. Pendapatan rakyat menurun karena harga jual rempah-rempah telah ditentukan oleh VOC. Produksi padi mengalami penurunan karena rakyat dipaksa menanam tanaman yang laku di pasar internasional. Dampak ekonomi masa pemerintahan Republik Batav. Dampak ekonomi masa pemerintahan Republik Batav sebagai berikut. Pada 1808 sampai 1809, penduduk di wilayah pesisir utara Pulau Jawa dikerahkan untuk membangun Grut Pos Wek atau Jalan Raya Pos Anyer Panarukan. Kebijakan ini menimbulkan penderitaan rakyat. Dampak ekonomi masa pemerintahan kolonial Belanda. Masyarakat Indonesia mengenal sistem permodalan dengan berkembangnya sistem ekonomi uang. 3. Munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan pembangunan jaringan transportasi seperti jalur kereta api dan pelabuhan. Itu urbanisasi dan pertumbuhan kota. Urbanisasi adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Saat masa liberal, pemerintah Belanda mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri sebagai tenaga ahli di perusahaan yang baru mereka dirikan. Tenaga kerja itu menuntut kenyamanan selayaknya di negeri asal mereka, sehingga pemerintah Belanda mulai membangun beberapa fasilitas. Hal ini menyebabkan pemukiman khusus orang Belanda atau Eropa dapat tumbuh subur di Hindia Belanda. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda memberikan dampak bagi masyarakat Hindia Belanda. Salah satunya, timbulnya urbanisasi masyarakat pribumi dari perdesaan ke kota. Hal tersebut semakin didorong oleh faktor berkurangnya lahan pertanian yang mengakibatkan kaum miskin meningkat di wilayah pedesaan. Kota-kota di Hindia Belanda tumbuh dengan cepat sepanjang tahun 1900 hingga 1925. Banyaknya orang-orang Eropa yang berdatangan menciptakan lingkungan yang ideal berdasarkan persepsi mereka sendiri, seperti bentuk jalan yang beraspal, perluasan lahan kota, pembangunan gedung perkantoran, dan lain-lain. Karena persepsi mereka menyebabkan pembangunan kota-kota di Pulau Jawa semakin berkembang, yang diikuti dengan kehidupan masyarakat yang dinamis. Yang selanjutnya adalah dampak sosial dan budaya dalam masa kolonial Belanda. Dampak sosial dan budaya mengakibatkan kurangnya kemampuan dan sumber daya. Yang pertama, masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, teknologi, dan sumber daya keuangan mungkin kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Yang kedua, ketidakmampuan untuk mengikuti pertumbuhan dan tren baru dapat menyebabkan masyarakat tertinggal dan terpinggirkan. Nah, pada abad ke-19, tingkat kesejahteraan penduduk Bumi Putra itu sangat memprihatinkan, termasuk kondisi kesehatan, karena masih terjadinya diskriminasi. Saat itu berkembang wabah penyakit menular seperti malaria, pes, kolera, dan cacar yang menyebabkan tingginya angka mortalitas. Sejak bergulingnya politik etis, pemerintah mulai memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat luas. Ilmu kedokteran terus dikembangkan dan tidak sedikit rakyat pribumi yang terlibat langsung di dalamnya. Pemerintah kolonial juga mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi pendidikan bagi para tenaga medis melalui pelatihan bidan atau dukun bayi. Pendirian School tot Opleiding van Inlandse Artsen Stovia atau disebut sebagai Sekolah Dokter Jawa dan pendirian sekolah dokter lainnya. Kebijakan itu melahirkan profesi baru di kalangan masyarakat pribumi dalam dunia kesehatan, yakni melahirkan dokter Jawa dan menteri kesehatan. Pada masa penjajahan Belanda, selain rumah sakit, berdiri berbagai fasilitas kesehatan di berbagai daerah di Indonesia. Sebut saja seperti Laboratorium Penelitian di Batavia yang berdiri tahun 1888, yang berdiri juga di Kota Bandung, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Nah, mobilitas sosial atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya berjalan dengan sangat cepat. Terdapat beberapa hal yang membuat percepatan mobilitas sosial terjadi di Indonesia, yakni
Yang pertama yaitu pembangunan sarana atau jaringan infrastruktur transportasi, di antaranya yaitu jalan kereta api, jalan raya, dan sarana dan prasarana pelabuhan. Hal ini bertujuan untuk menunjang kegiatan pengangkutan barang serta tenaga kerja perkebunan dari satu daerah ke daerah lainnya. Yang kedua, dibukanya lahan pertanian dan perkebunan memunculkan kota-kota baru sebagai dampak munculnya perkebunan seperti Batavia, Banten, Bandung, Sukabumi, Tuban, Gresik, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Mobilitas sosial terbesar di Indonesia terjadi pada masa kolonial Belanda. Ada pula beberapa penyebab lain terjadinya mobilisasi rakyat pribumi masa kolonial, yakni yang pertama, yaitu lahan pertanian desa beralih fungsi menjadi perkebunan besar. Petani beralih profesi menjadi buruh. Dan yang kedua, keinginan untuk terhindar dari berbagai kewajiban seperti kewajiban tanam paksa atau kerja paksa. Yang ketiga, kota-kota baru bermunculan dan hal ini mendukung aktivitas masyarakat yang memungkinkan seperti berbagai sarana prasarana tersedia di kota tersebut yang membuat masyarakat pergi ke kota untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang keempat, yaitu pendidikan membuat banyak orang Indonesia masuk menjadi golongan cendekiawan yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan. Selanjutnya, yaitu munculnya sentimen rasial. Pada awal abad ke-19, pemerintahan Hindia Belanda membagi penduduknya menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa sebagai kelas tertinggi, golongan timur asing yaitu Cina, Arab, dan India sebagai kelas kedua, dan golongan pribumi sebagai kelas terendah. Pembagian ini tentu memicu sentimen rasial di kalangan pribumi. Pada 13 Juli 1919, orang-orang Indo, yaitu campuran Eropa pribumi, atas prakarsa Karel Zaalberg, membentuk Indo-Europe Verbond untuk memperjuangkan hak-hak orang Indo yang menghadapi diskriminasi dari Belanda totok. Jadi di sistem ini ada beberapa pengecualian, sekalipun golongan Cina diperlakukan secara rasialis, mereka lebih makmur dibandingkan pribumi di bawah kekuasaan kolonial. Sejak masa VOC, hak-hak milik mereka dilindungi secara hukum barat karena orang Cina dianggap dapat dimanfaatkan dalam posisi perekonomiannya. Baik, materi terakhir adalah dampak politik dari penjajahan di negara koloni. Penjajahan pada negara koloni tentunya membawa dampak politik bagi negara tersebut, yaitu yang pertama adalah pembentukan pemerintahan kolonial. Pemerintahan kolonial dibentuk oleh negara penjajah untuk mengontrol wilayah koloni. Yang kedua, adanya penghapusan sistem pemerintahan tradisional. Banyak sistem pemerintahan tradisional seperti kerajaan, suku, atau sistem adat yang dihancurkan atau dilemakan oleh penjajah. Yang ketiga adalah penyebaran sistem hukum barat. Penjajah seringkali memperkenalkan sistem hukum yang sesuai dengan standar hukum mereka, menggantikan hukum adat lokal. Yang keempat, adanya pembagian wilayah dan batas negara yang tidak alami. Negara-negara penjajah seringkali menetapkan batas wilayah dan negara koloni tanpa memperhatikan kondisi geografis, etnis, atau budaya penduduk setempat. Dampak selanjutnya yaitu terbatasnya partisipasi politik penduduk koloni, yaitu penduduk lokal sering tidak diberi hak untuk berpartisipasi dalam politik, baik dalam sistem pemerintahan kolonial maupun di parlemen negara penjajah. Yang keenam yaitu pembangkitan gerak nasionalisme. Penjajah memicu gerakan-gerakan nasionalisme di negara-negara koloni. Yang ketujuh adanya pergeseran struktur kekuasaan pasca kemerdekaan. Setelah penjajahan berakhir, banyak negara koloni menghadapi ketidakstabilan politik akibat struktur politik dan ekonomi yang diwariskan penjajah. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah pengaruh sistem politik penjajah pasca kolonial. Negara-negara koloni seringkali mengadopsi model politik atau sistem pemerintahan dari negara penjajah setelah kemerdekaan.